Baiklah, karena kebanyakan partisipan sudah hadir, which kami sangat menghargai ya kehadiran rekan-rekan media sekali lagi. Selamat datang kepada para undangan, semuanya yang sudah hadir dalam rangka konferensi pers peluncuran Festival Film Indonesia 2020. Jadi hari ini kita akan mendengar paparan dari Komite FFI mengenai penyelenggaraan FFI 2020. Dan hari ini kita juga mendapatkan kehormatan hadir bersama kita sore hari ini. Ada Pak Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Selamat sore semua. Selamat sore. Kemudian juga hadir bersama kita Sekretaris Ditjen Kebudayaan Ibu Sri Hartini. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Rahayu. Dari 1000 Dan 2000, anak-anak rombongan dari 500 menjadi 2. Sebentar, masih ada suara. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya juga hadir bersama kita, selamat sore dan selamat datang kepada Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Bapak Ahmad Mahendra. Sore, selamat sore Mbak. Sore Pak Mahendra. Ya, terima kasih ya. Yang sudah kece dengan virtual background warna kuningnya. Aku harus les sama Pak Mahendra habis ini kayaknya. Les gadget. Umum Badan Perfilman Indonesia, Ibu Dewi Umaya. Selamat sore. Sore Mbak Dewi. Dan juga para komite FFI, yaitu ada ketuanya Mas Lukman Sardi. Selamat sore semua. Sore Mas Lukman. Komite Penjurian dan Seleksi Ibu Nia Dinata. Hai Teteh. Hai, selamat siang menuju sore semua. Berikutnya juga ada Komite Program Mbak Lasya F. Susatyo. Hai Mbak Lasya. Halo. Halo semua. Juga ada Komite Komunikasi Mas Yoris Sebastian. Halo semua. Sore Mas Yoris. Dan tentunya para kurator seleksi FFI 2020. Nah, teman-teman pasti tahu kalau tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-40 kalinya Festival Film Indonesia, sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 55. Dan Festival Film Indonesia digagas sebagai barometer perkembangan kualitas perfilman Indonesia. Jadi melalui berbagai penghargaan yang diberikan, publik dari kalangan perfilman sendiri bisa membaca pencapaian terbaik yang dihasilkan oleh pekerja film tanah air selama 1 tahun terakhir ini. Nah, untuk membuka acara kita sore hari ini, mari kita langsung simak sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami persilahkan Bapak Nadiem Makarim. Oke. Sebentar, kita akan memberikan kesempatan untuk video Mas Nadiem diputar. Bagaimana kalau sekarang kan udah rame nih, semua teman-teman media juga kayaknya udah hadir. Kita foto rame-rame dulu aja ya. Mumpung lagi komplit semuanya. Arman? Boleh kita berfoto dulu untuk mengabadikan momen istimewa ini, karena kan kita belum pernah nih FFI press conference-nya secara virtual. Ready, Arman? Ya, ready. Ready. Ayo kita foto rame-rame. Video saya mati. Saya nggak bisa itu. Hostnya minta tolong videonya dibuka. Sebentar. Saya juga mati, Pak. Sebentar, Bang Farid. Saya juga mati. Oke. Baru bisa. Kameranya ya? Ya. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk ngerapin rambut semuanya. Pakai lipstick, yang belum pakai lipstick. Betulin kacamata. Ibu Sri, oke, sudah hadir. Belum. Oh, sudah. Sip. Ada beberapa yang kameranya masih off. Kita berikan kesempatan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman media juga boleh tolong dinyalain dong videonya, start video, biar kita bisa lihat wajah-wajah kece. Kan kangen loh, udah lama nggak ketemu. Kapan lagi kita bisa berjumpa kalau bukan dari kesempatan virtual ini ya. Jadi aku sambil lihat, masih adakah yang kameranya off? Semua sudah start video. Siap.
Udah semua kah Arman? Oke, siap ya. Standby, Oke. 1, 2, 3. Lihat kamera webcamnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. And one more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku sebagai top model Asia Sip. 2020 yang penyelenggara yang terhadang corona tidak akan melewatkan momen ini untuk selfie-selfie sampai puas. Maaf ya kalau pada enak. Oke, Arman sudah selesai foto-foto? Sudah, aman. Alright. Thank you. Kalau gitu, rekan-rekan media, Pak Dirjen, teman-teman dari BPI dan FFI, mari kita saksikan bersama. Ini dia sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Suara. Oke, rupanya videonya mengalami kendala secara teknis. Maaf sekali rekan-rekan media, nanti sesudah acara ini kami akan langsung meng-emailkan video sambutan dari Bapak Menteri langsung ke akunnya rekan-rekan media masing-masing ya. Tadi ada kendala teknis, jadi kita lanjutkan saja langsung ke acara berikutnya. Saya yakin sebenarnya teman-teman media juga ingin melihat sedikit. Tadi kan saya udah cerita bahwa suaraku ada kan? Kok aku barusan baca ada. Ada kan suaraku? Aman, oke. Barusan ada yang komplain suaraku nggak ada soalnya. Aman, baik. Jadi tadi di awal acara saya juga sudah sempat cerita tentang kerennya acara FFI meluncurkan logo baru ya yang diadakan hari Minggu. It's a good thing kalau rekan-rekan media nonton di YouTube, di Instagram ataupun di TVRI. Tapi kalau kemarin mungkin Anda berhalangan ya, kami akan memutarkan. Ini adalah video dari wajah baru FFI. Kita saksikan dulu terlebih dahulu ya. Maaf, Melisa mau kasih info sedikit. Kita akan coba lagi videonya dari Bapak Nadiem Makarim. Oke, baik. Terima kasih Kak Bubu. Kita coba sekali lagi untuk saksikan video sambutan dari Bapak Nadiem Makarim. Oke, rupanya videonya masih mengalami kendala teknis. Tadinya aku mau salahkan internet buruk karena hujan, tapi di luar sedang tidak hujan. Jadi ya ada yang namanya force major rekan-rekan media, it's okay. Kan kita sedang hidup dalam penuh tantangan saat ini ya. Jadi kita maafkan dan seperti janjiku tadi, bahwa video tersebut akan kami kirimkan ke email rekan-rekan media masing-masing yang pasti sudah dimiliki oleh publisis. Oke? Baiklah, kalau begitu kita akan putarkan seperti yang aku janjikan tadi
yang ketinggalan acara keren di hari Minggu, peluncuran logo baru FFI. Nah, ini kita saksikan bersama pemutaran video dari wajah baru FFI 2020. Kita tepuk tangan dong. Sebagai bentuk solidaritas dari, kita lanjutkan videonya. Oke, baiklah. Boleh nih kali ini kita tepuk tangan rame-rame. Jadi video barusan sebagai bentuk solidaritas terhadap video sambutannya Bapak Nadiem Makarim dan juga mungkin because silent movie is in, kita samakan rata semua. Audionya nggak ada. Tapi tenang teman-teman, kita kan anaknya ikut tren soalnya. Tenang, video barusan juga linknya YouTube channelnya sudah ada di chatroom, jadi Anda bisa langsung lihat di chatroom. Wow, chatroom kita ramai sekali hari ini, yes. Nanti juga sudah ada, itu ada link video Mas Menteri, ya, sudah ada. Dan juga ada link video YouTube untuk wajah baru Festival Film Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka link YouTube-nya dan ada suaranya. Semoga. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, di mana pasti saya yakin juga teman-teman udah nggak sabar untuk ngobrol dengan para narasumber kami sore hari ini, ya. Seperti kita tahu bahwa hari Minggu yang lalu telah diluncurkan wajah baru Festival Film Indonesia yang juga menjadi panduan program ke depannya. Selain logo, banyak hal baru yang akan dilakukan oleh FFI. Untuk tahu seperti apa sih hal-hal baru yang akan dilakukan oleh FFI itu, kami sore hari ini sudah mendapatkan kehormatan kehadiran dari Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Ya, nanti kita akan boleh ngobrol langsung dengan Mas Hilmar. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Mbak Dewi Umaya. Dari FFI sudah hadir bersama kita Mas Nata, Komite Penjurian dan Seleksi. Kemudian Ibu Lasya F. Susatyo, selaku Komite Program. Kemudian juga ada Mas Yoris Sebastian dari Komite Komunikasi. Dan juga hadir bersama kita sore hari ini Duta Festival Film Indonesia, ada Chico Jericho, Laura Basuki, dan nanti akan hadir menyusul ya, ada Reza Rahadian juga, lagi on the way. Oke, baiklah, kita ngobrol dulu sama Pak Dirjen. Halo. How are you, Baik. Pak Dirjen? Gimana, Melisa? Senang sekali.
Pak Dirjen canggih. Tadi sebenarnya background-nya aku lihat video. Jadi foto ya. Oh, masih video dia. Oke, baik. Very impressive. Nah, Pak Dirjen, aku mau tanya nih. Bagaimana sih seberapa penting kehadiran Festival Film Indonesia itu sebagai barometer apresiasi perfilman Indonesia di masa sekarang ini? Kalau sebagai barometer apresiasi, saya kira dari tahun ke tahun ya, dari dulu kita selalu menjadikan FFI ini kayak semacam ya barometer itu. Nah, di dalam situasi sekarang, perannya jadi lebih juga sebagai penanda kehadiran, gitu ya. Jadi kita pasti akan ada seleksi, kemudian seperti biasa ada anugerah dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu di tahun ini karena situasi kita ya, kita ingin agar festival film ini juga jadi tempat interaksi gitu ya buat semua di insan perfilman dengan publiknya. Gitu. Jadi kita benar-benar pengen FFI lebih dari sebelumnya menjadi milik bersama dari kita semua gitu. Dan kalau saya sih ibaratnya begini mungkin ya, kalau kita lihat ya di pertempuran gitu ya, di perang gitu, kan ada pasukan tapi ada juga yang bawa bendera tuh, ya. Nah sama nih kalau saya ibaratkan FFI ini kayak pembawa bendera ini gitu. Benderanya nggak bisa dipakai mukul musuh gitu, enggak gitu. Tapi secara simbolik dia yang menjaga moralnya dari seluruh pasukan. Kalau bendera ini jatuh, gitu ya, moral seluruh pasukan itu juga akan ikut ambruk. Gitu. Nah, di dalam analogi ini, FFI ini benderanya, gitu ya. Sementara pasukannya itu adalah seluruh pekerja film, insan film, dan mereka yang terlibat di dalam dunia perfilman selama ini. Jadi, buat saya, buat kementerian saya kira, lebih dari sebelumnya, kita ini ingin terus mengibarkan bendera. Ya. Jadi, sangat-sangat melihat bahwa FFI ini di masa sekarang, perannya akan justru semakin besar gitu ya. Oke. Langkah-langkah yang sudah diambil untuk mendukung FFI 2020 ini apa nih Pak Dirjen? Ya, yang pasti kalau dari kementerian seperti biasanya kita yang bagian logistik ya, gitu. Karena kan ini sebetulnya acaranya teman-teman film gitu, acaranya orang film gitu ya. Kita lebih banyak support dari segi di latar belakang gitu ya, memastikan bahwa organisasinya bisa berjalan dengan baik, terus hal-hal yang sifatnya teknikal terpenuhi gitu ya, dan tentunya juga seperti tadi ya sambutan Mas Menteri untuk guidance kali ya gitu untuk melihat film dalam konteks yang lebih luas untuk memajukan kebudayaan kita. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nanti aku akan ngobrol lagi sama Mas Hilmar, tapi sekarang mau nanya ke Mbak Dewi nih, selaku Wakil Ketua Badan Perfilman Nasional. Mbak Dewi, yang diharapkan oleh BPI dengan tetap terselenggaranya Festival Film Indonesia 2020 di tengah pandemi Corona ini, apa ya Mbak Dewi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Sebenarnya, seperti tadi Pak sudah dikatakan oleh Pak Dirjen bahwa FFI adalah penanda kehadiran, juga sebagai simbol kesinambungan buat kami. Kesinambungan yang penting gitu untuk terus melangkah, ya, untuk terus bekerja dengan mindset, dengan pemikiran bahwa alert, tapi not anxious gitu, berhati-hati tapi tidak cemas dengan segala kondisi yang baru. Kita terus beradaptasi dan itulah perfilman Indonesia buat kami. Nah, FFI diharapkan menjadi simbol itu bahwa kita terus bergerak dengan kehati-hatian, walaupun mungkin sedikit lambat tapi terus bergerak. Tetap harus move forward gitu ya Mbak Dewi ya. Ya, dengan situasi apapun gitu maksudnya. Dan BPI sendiri sudah kemarin beberapa waktu yang lalu sudah bersama stakeholders itu menyusun protokol kesehatan dan keselamatan dalam produksi film untuk kedepannya. Jadi setelah berhenti beberapa bulan ini, hampir 3 bulan kita berhenti. 4 bulan Mbak. Ya. 4 bulan tanpa callingan. Kita sudah mulai mempersiapkan diri lagi untuk kemudian sekarang banyak produksi sudah mulai dengan protapnya masing-masing, dan moga-moga juga susunan
protap yang kemarin draft protap yang kita usulkan ke pemerintah segera disahkan oleh Departemen Kesehatan sehingga kita terus berkarya lagi gitu. Segera dan dengan kehati-hatian. Alhamdulillah. Hampir aku mau bantuin cari vaksin, Mbak. Bikin vaksin aku biar bisa syuting kita. Ya, Baik, udah terima kasih Mbak Dewi. Iya. Sekarang aku mau tanya sama Mas Lukman dulu ya, sebentar Mbak Dewi. Nah, Mas Lukman, di tengah-tengah pandemi ini, Festival Film Indonesia 2020 dengan hebatnya tetap berjalan. Kenapa nih Mas akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankannya? Dan sekaligus mungkin Mas Lukman boleh ceritain tema yang kita usung tahun ini. Ya, seperti tadi Pak Dirjen sudah bilang, dari Mbak Dewi juga bilang, FFV ini sebagai penanda. Memang dari 2 tahun semenjak aku ditunjuk jadi ketua komite ini amanah sih. Maksudnya ini amanah besar yang harus dijalanin gitu. Terlebih lagi dalam situasi seperti ini memang pekerjaannya tentu bertambah dalam situasi yang memang sebenarnya tidak cukup ideal gitu. Tapi justru akhirnya kita menemukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kayak semacam blessing in disguise gitu. Ternyata ada beberapa hal yang akhirnya kita bisa berpikir lebih fokus gitu. Sebenarnya dari Januari akhir, Komite FFI sudah terus-menerus berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Film, Musik, dan Media Baru, Pak Mahendra. Apa nih yang harus kita lakukan? Dan akhirnya kita sepakat bahwa memang ini harus tetap berjalan. Ini menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah penanda bahwa film Indonesia ada. Dan kita justru akhirnya menemukan sebuah hal yang justru ini kita pikir akan sangat menguatkan nih film Indonesia dan filmmaker-nya kita sendiri gitu. Makanya kita menyusun sebuah program, bukan hanya kita ngomong tentang program sebuah festival, tapi lebih bagaimana program itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan semua lapisan filmmaker di Indonesia. Akhirnya keluarlah kita dengan sebuah gerakan yang namanya Satu Hari Satu Kebaikan. Dimulai dengan itu, bagaimana kita men-spread kebaikan setiap harinya untuk masyarakat Indonesia, untuk filmmaker yang mungkin sedang terpuruk, sehingga ada sebuah semangat baru, ada sebuah kreativitas baru yang terjadi gitu. Sampai akhirnya kita melakukan kemarin launching, dan akhirnya kita memutuskan memang harus ada sesuatu yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita nggak mungkin menjadikan ini ya udah sama aja kayak yang kemarin gitu, karena toh juga tadi dibilang bahwa pekerjaannya akan jauh lebih banyak dan lebih berat, tentu harus ada penyesuaian di FFI itu sendiri. Maka keluar Satu Hari Satu Kebaikan yang akhirnya nanti kita menjadi berkembang pada saat ini setelah FFI launching, Satu Hari Satu Hal Baik Film Indonesia. Kita sadar bahwa selama ini film Indonesia selalu memberikan hal baik buat kita semua. Di saat ini pun di tengah pandemi, film Indonesia terus menyemangati orang-orang yang ada di rumah melalui tontonan layanan streaming atau apapun itu semua. Dan ini yang membuat kita akhirnya kita nggak bisa berhenti sini. Masyarakat sudah mensupport kita luar biasa. Filmmaker terus ternyata masih punya kreativitas yang luar biasa juga. Pemerintah mensupport juga sangat luar biasa. BPI juga mensupport. Ini harus berlanjut. Ini harus kita buat jadi sesuatu yang memang yang bergerak dari rendah hati, berkarya, kolaborasi, dan inklusif. Itu sih kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk saat ini dulu. Mungkin nanti kita bisa bicara lagi lebih luas. Jadi pesannya sama ya Mas ya, supaya kita tetap bergerak sebagai pelaku film Indonesia, tetap semangat ya dengan keterbatasan keadaan, dan juga itu untuk terus melakukan satu hal baik film Indonesia setiap hari. Iya. Sampai akhirnya kita ke pesan itu ya Mas ya. Iya. Oke. Duta FFI yang on the way sudah hadir, katanya Resa Rahadian sudah hadir di sini. Aku sedang mencarinya. Suamiku, apakah kamu sudah hadir di sini? Mana nih Kak Bubu nih? Sudah masuk dia, sudah masuk. Kamu sudah masuk. Aja, nanti aku pindahkan dia ke atas. Oh, baik. Dilanjutkan dulu aja. Jangan-jangan dia malas ketemu istrinya. Oke, baiklah. Setelah kita ngobrol sama Mas Lukman, nanti ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman media udah masuk buat Mas Lukman.
Aku sekarang mau ngobrol sama Ibu Nia dulu, selaku Komite Penjurian dan Seleksi. Teteh. Selamat siang semuanya. Bersyukur sekali bisa ketemu, walaupun hanya virtual hari ini. Oke. Teh, pertanyaan untukmu nih. Tantangan tahun ini kan sebenarnya karena banyak film yang belum tayang di bioskop ya, Teh. Jadi kira-kira apa ya terobosan yang dilakukan oleh Komite Penjurian dan Seleksi tahun ini? Dan udah sejauh mana juga nih proses Komite Penjurian dan Seleksi, Teh? Ya, jadi memang tantangannya adalah film dari 15 Maret sampai hari ini itu tertunda penayangannya. Harusnya kan setiap minggu biasanya ada 2, ada 3 film Indonesia yang tayang, dan itu menjadikan daftar untuk para kurator menseleksi awal. Untuk saat ini, komite kami sudah mengumpulkan 53 judul film panjang yang udah bisa diakses oleh para kurator setelah launching ini lewat link, maupun film-film itu sebenarnya setelah bioskop sudah ditayangkan di OTT platform beberapa, nggak semua ya. Nah, 53 film itu tentunya adalah hasil karya filmmaker di tahun 2019, mulai 1 Oktober sampai 15 Maret kemarin, pas sebelum pandemi gitu. Menyambung ke pembicaraannya tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Lukman selaku Ketua Komite, memang kita harus terus kasih semangat, even misalnya ya terburuk ya, hanya ke 53 film ini pun kita harus kasih semangat dong, dan harus kasih apresiasi. Makanya ini acara Festival Film Indonesia ini dengan semangat kerendahan hati, semangat protokoler sesuai dengan kesehatan terus dilaksanakan. Nah, itu kita udah ngumpulin linknya, kita udah ngobrol dengan produsernya untuk bisa ikut seleksi FFI. Persiapan lainnya juga sebenarnya kita sudah memiliki 7 kurator yang sebenarnya udah siap kerja secara virtual juga, menonton film lewat link, kemudian mendiskusikan dan melakukan kuratorial pekerjaannya lewat Zoom kayak begini nih nanti kita pastinya, ya kan? Nggak bisa ketemu, nggak apa-apa, karena mungkin 3 bulan udah terbiasa ya meeting-meeting seperti ini. Terobosan barunya, kemungkinan besar, kita juga memberikan kesempatan, misalnya bioskop belum buka juga, jadi tidak bisa ditayangkan di bioskop film-film yang baru, yang setelah 15 Maret, itu kita membuka keleluasaan atau kefleksibelan. Misalnya, saya dengar-dengar, udah banyak pasti yang dengar bahwa akan ada drive-in cinema. Karena drive-in lebih aman. Di dalam mobil, nonton di layar, nggak ketemu satu sama lain gitu ya. Beberapa organizer udah mau bikin drive-in cinema. Jadi, apabila ada film panjang yang tayang di drive-in cinema, itu bisa eligible untuk masuk FFI. Misalnya nggak di drive-in cinema, tapi mau straight ke OTT platform gitu ya. Udah banyak sekali OTT, dan sebenarnya di Oscar juga udah banyak film yang tayang di OTT, film panjang, tetapi kemudian juga dinominasikan atau diseleksi untuk Oscar. Itu juga kita akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas seperti itu. Untuk film pendek, dokumenter, dan animasi, memang mereka kan base-nya adalah komunitas ya. Jadi kita juga sudah menggandeng 3 komunitas di masing-masing section untuk mengkurasi, untuk mulai mengkurasi apa sih yang udah tayang dari 1 Oktober 2019 sampai nanti 30 September 2019. Tentu saja dengan optimisme, semoga ada yang lebih banyak lagi judul-judulnya yang masuk dan yang tayang. Kurang lebih sekarang seperti itu sih yang sudah kita kerjakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nia. Ada berapa judul ya tadi? 53 judul itu suara siapa yang Sebentar, aku sedang menginvestigasi suaranya datang dari mana. Oke. 53, Mel. 53 judul ya. Bukan 50 Baik. ya. Ya. Berikut, ya oke Teteh, thank you. Ntar aku ada pertanyaan juga buat Teteh ya. Dan berikutnya aku mau tanya dulu ke Mbak Lasya selaku komite program, apa yang dipersiapkan oleh komite program di tahun 2020 ini Mbak Lasya? Silakan. Selamat sore, terima kasih semua. Program
tentunya kita punya screening dan sebenarnya sih utamanya gini, yang ada kita sudah siapkan seperti workshop, seperti akademi gitu, itu pasti akan kita jalankan dan kelihatannya saat ini jauh lebih mudah juga karena bisa dengan online gitu ya, jadi mungkin bisa lebih beragam dan sampai ke tempat-tempat yang kita bisa menyapa lebih luas lagi. Saya pikir yang juga penting sebenarnya penyesuaiannya ini adalah dengan kita saling menyapa ini ya, keinginannya program-program yang kita bikin ini menyapa lebih luas, bisa menyapa komunitas, menyapa festival-festival dalam negeri, dan mungkin juga sampai menyapa ke teman-teman di Asia lah setidaknya gitu kan. Karena saya kira semangat yang sama ini sedang kita rasakan dan kerjasama yang baik di antara kita seperti kemarin penyelenggaraan, teman-teman antusias berpartisipasi, itu rasanya tuh sangat melegakan gitu ya. Saya pikir sama juga teman-teman di Indonesia, seluruh Indonesia, dan juga saya kira dari Asia, mungkin kita bisa ngobrol komparasi seperti apa sih sebenarnya, gimana caranya kita bisa produksi dan mau kemana kita. Mungkin kita kalau bergandengan tangan jadinya bisa lebih kuat lagi gitu. Untuk saat ini yang pasti program utama itu akan tetap diadakan, nominasi dan awarding gitu ya. Pasti soal apakah nanti offline ataukah nanti lebih banyak online-nya itu betul-betul bagaimana keadaan saat itu. Di November adalah nominasi, di Desember adalah awarding. Sementara program yang utamanya ya tentunya adalah workshop, kita bertukar pengalaman, kebaikan soal film, dan mungkin antar asosiasi juga bisa ngobrol, bisa ketemu juga dengan komunitas gitu, dengan program-program workshop kami. Gitu. Makasih. Terima kasih Mbak Lasya. November dan Desember ya, November nominasi, Desember penganugerahan. Oke, baiklah. Berikutnya aku mau ngobrol dulu dengan para duta FFI yang sudah hadir di siang ke sore hari ini. Hai, adik aku yang cantik, Laura Basuki. Hai. How are you? Baik. Kamel gimana kabarnya? Aku fabulous. Tadi ya, sebelum Laura ngomong tuh bapak-bapak duduknya semua selonjoran gitu. Pas Laura ngomong, hai, semua mendekat ke kamera masing-masing. Oke, fine, bapak-bapak. I take it personal, cik. Ngambek. Laura, aku tuh suka lihat di Instagram kamu tuh lagi reading atau apa sih? Sama Reza gitu ya? Oh, aku udah kelar malah, lagi tayang nih sekarang. Oh, lagi tayang? Sementara selamanya buat di OTT video. Oh, jadi waktu itu OTT. kita syuting miniseri di tengah pandemi ini. Dan sekarang udah bisa tayang, bisa ditonton. Oh, nice. Oh, jadi di tengah-tengah pandemi kamu tetap syuting aman gitu ya? Syuting aman, iya. Tadi kan aku pikir, wah jadi aktor nih tahun ini kayaknya nggak bakal bisa kerja nih. Bicara aktor kan kerjaannya pasti ketemu banyak orang, krunya ratusan, terus banyak kontak fisik gitu. Tapi Reza ternyata mikirin gimana nih caranya di tengah pandemi ini dia tetap bisa berkarya gitu. Dan terciptalah Sementara Selamanya miniseri. Dengan jumlah kru yang sedikit banget, terus dengan protokol kesehatan, jadi sebelum masuk kita tes suhu tubuh, terus dicek juga rapid test, semuanya. Jadi memang benar-benar dipikirin gimana caranya tetap bisa berkarya di tengah kondisi seperti sekarang. Oh, jadi kalau Laura mah sudah mengalami sendiri syuting dengan protokol kesehatan ya? Iya, betul. Dan puji Tuhan artinya pelaksanaannya itu tepat dan aman. Sekarang semuanya baik-baik aja kan? Sampai tayang ini kan? Baik-baik aja. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Baik. Harapannya Laura terhadap FFI 2020 apa sayang? Iya, aku senang banget sih dipercaya menjadi Duta FFI 2020 di tengah keadaan yang sangat unik dan spesial ini. Terus ada wajah baru FFI juga yang fresh. Ya, aku berharap kita sih semua bisa tetap optimis, bisa saling support satu sama lain. Oke. Semangat itu yang terpenting ya, Laura ya. Memberikan harapan, bisa memberikan harapan yang baik gitu untuk Indonesia. Oke, amin. Terima kasih sayang.
Aku kalau ngomong sama Laura juga manis. Sama-sama. Gitu kan. Berikutnya aku mau menyapa dulu adik aku yang paling ganteng. Ada Chico Jericho. Hai. Halo. How Halo, are selamat you? sore. Baik, kabarnya sehat. Apa kabar juga? All good di sini. Kalau kamu selama pandemi ini ngapain aja, Cik? Olahraga mulu aku lihat ya. Ini kebetulan juga masih persiapan film yang tadinya harusnya syutingnya di bulan Mei, tapi karena situasi pandemi seperti ini kita jadi mundur jauh. Ya kita juga ya positifnya adalah kita mempunyai punya waktu yang cukup gitu untuk develop script yang lebih matang lagi. Oke, tapi belum tahu Cik kapan syutingnya jadinya mundurnya Mei. Kemana gitu? So far sih kita juga sekarang masih menunggu approval juga dari Bapak Menteri. Kita tapi udah siapin protokolnya, proyeksinya sih di bulan September ini. Oh, I see. Kalau Apa lancar. judulnya kita nggak boleh tahu ya, Cik kepo gitu. Boleh. Filosofi kopi yang ketiga. Kok aku nggak diajak? Diajak dong Cimel, tapi belum diinfo aja. Langsung teriak gitu. Oh, kalau gitu aku akan pergi ke Oxford bantuin bikin vaksin biar kita bisa syuting September. Amin. Amin. Cik, harapan kamu untuk Festival Film Indonesia 2020 apa, Cik? Ya, semoga dengan adanya Festival Film Indonesia 2020 ini adalah salah satu bentuk semangat baru gitu. Harapan terhadap kita, para penggiat film, dan juga untuk masyarakat, ini adalah salah satu bentuk saling sapa, saling peduli kita, para penggiat film, di tengah situasi yang sulit seperti ini. Semoga ini menjadi semangat gitu. Banyak sekali orang-orang yang berharap di dunia ini. Banyak sekali para pekerja informal yang berharap gitu. Supaya mereka bisa kembali syuting, supaya mereka bisa kembali berkegiatan lagi. Semoga ini adalah menjadi harapan buat mereka. Bahwa panggilan syuting akan kembali, teman-teman kru. Hang in there. Yes. Amin. Thank you, Chico. Thank you, Cimel. Dan sekarang aku mau menyapa suami aku, Papi. Hai. Halo, selamat siang semuanya. Tapi kamu barusan kemana terlambat? Aku ada kegiatan lain tadi. Cari mami baru ya kamu ya? Tahu aja. Aku tahu lah kalau istrinya kayak aku juga akan cari mami baru, Papi. Astaga, aduh. Papi, kamu kan juga adalah duta FFI 2020. Kemarin itu kata Laura tadi cerita syuting di tengah pandemi, benar ya, Ras ya? Right, ya. So that was your idea? Yeah, that was our idea. Jadi ada area, ada tim secara keseluruhan untuk mengeksekusi itu di tengah situasi yang kita ada sekarang. Dan harapan mudah-mudahan tentu bisa memberikan sedikit harapan untuk kru-kru, ada yang bisa kembali bekerja dengan memperlakukan protokol-protokol kesehatan. Sambil menanti, karena di sini ada Pak Hilmar, sambil menanti keputusan yang paling konkret dari pemerintah itu kapan, dan sudah harus segera diberlakukan nih Pak. Jadi nggak bisa menunggu terlalu lama lagi. Mudah-mudahan bisa segera diketok palu, karena film ada di bawah Kemendikbud dan Kemenparekraf. Jadi either way lah, yang mana yang hulu, yang mana yang hilir, dua-duanya bisa segera membuat peraturan yang konkret sehingga teman-teman pekerja bisa kembali bekerja. Amin. Baiklah, Reza, harapannya dari kehadiran Festival Film Indonesia tahun 2020 ini boleh disampaikan, silakan. Tentu kalau melihat dari keempat pilar, salah satunya adalah berkarya gitu ya, bahwa film Indonesia dalam keadaan yang sesulit apapun, biasanya memang kita ini selalu punya cara dan bangkit dari situasi yang mungkin menyulitkan gitu. Ada yang bisa syuting dengan budget yang sangat minim, tetap menjadi sebuah karya. Ada yang bisa syuting dengan mungkin budget yang jauh lebih besar dan berkarya dan lain-lain. Ada yang mungkin pro bono membuat sebuah karya. Jadi mudah-mudahan semangat tetap ada dari teman-teman para pekerja
seni, khususnya di bidang film, untuk tetap bisa punya semangat tersebut, untuk tetap bisa yakin bahwa kita akan melalui ini sama-sama, semua tidak sendirian, karena saya yakin solidaritas dan empati yang dipunya teman-teman pekerja seni khususnya di film itu besar sekali. Jadi melihat itu, mudah-mudahan secara bersamaan keempat pilar itu, diantaranya yang ada rendah hati, ada berkarya, kolaboratif, dan inklusif, kita bisa mewujudkan itu kembali di tengah situasi yang memang terbatas. Mungkin kali ini adalah waktu yang tepat untuk kontemplasi dan berpikir cara apa yang paling tepat. Cuman kan kalau caranya masing-masing terus, agak repot ya, jadi mesti ada satu pintu yang punya basis atau dasar hukumnya lewat kementerian untuk bisa membuat pola dan aturan yang tentu tidak dibuat sendiri, tapi aturan ini harus dikonsultasikan oleh orang-orang film. Gitu. Oke, baiklah. Jadi itu harapannya ya, yang semoga bisa terwujud dalam waktu dekat ya Reza ya. Amin. Amin. Nah, saya sudah punya banyak pertanyaan dari rekan-rekan media. Saya langsung aja tanyakan kepada narasumber, boleh dijawab. Yang pertama dari Pak Yan tentunya ya. Pak Yan Wijaya sudah langsung bertanya, selain film bioskop, apakah tetap ada kategori film dokumenter dan film pendek? Ibu Nia mungkin boleh bantu jawab? Ya, seperti yang baik. Terima kasih Pak Yan, terima kasih semua teman-teman pers. Seperti yang saya sudah jelaskan secara menyeluruh tadi, tapi mungkin general ya, bahwa film non-bioskop tentunya harus ada, tetap ada, karena itu juga bagian dari arwahnya FFI, bahwa FFI juga bukan hanya ajang tempat mempertontonkan karya-karya komersial yang ditayangkan di bioskop, tetapi juga karya-karya eksperimental, karya-karya yang mengusung isu sosial, humanis, dan bentuk-bentuk kreativitas lainnya, apalagi udah ada media baru sekarang, jadi animasi itu sangat maju sekali. Jadi itu tentu saja tetap ada, dan kami tetap bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sangat kuat, yang sudah berada lama di Indonesia, yang selalu merangkul para pembuat film pendek, yang selalu merangkul dan mementori para pembuat dokumenter, yang selalu merangkul dan mementori para pembuat animasi. Jadi itu masih ada, dan kurator-kurator komunitasnya sudah confirm akan tetap mendukung FFI dan mendukung komite ini untuk menyeleksi bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Nia. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ternyata Pak Mahendra harus ada acara lain ya Pak ya? Ya, izin Mbak. Ya. Pak Mahendra silakan menyapa teman-teman media dulu deh. Oh ya, saya untuk teman-teman semuanya untuk tetap lanjut untuk preskon gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga di luar preskon juga kita siap. Ada panitia FFI dan kita. Terima kasih Mbak Melisa ya. Saya izin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mahendra atas kehadirannya. Rekan-rekan media, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Bapak Ahmad Mahendra yang sudah bersama kita barusan ya. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari cnnindonesia.com. Ini pertanyaannya agak banyak, silakan dijawab sesuai dengan komitenya masing-masing ya. Yang pertama, bagaimana proses seleksi secara banyak yang batal tayang di bioskop dan jarang rilis di digital? Itu satu. Ibunya mungkin nanti mau menjawab itu ya. Yang kedua, bagaimana nanti proses pelaksanaannya? Apakah menggunakan virtual atau penayangan di televisi, dan apakah bisa menggait penonton baru? Katanya itu mungkin Mas Lukman mau bantu jawab ya. Berikutnya, yang ketiga, Komite FFI kan masa baktinya per 3 tahun. Sementara tahun 2020 ini ke hold semua karena pandemi. Apa saja program kerja yang sudah berjalan dan apa saja yang belum? Apa yakin bisa terkejar di 2021? Kemudian pertanyaan yang keempat, Oscar dan BAFTA 2021 diundur. Apakah akan ada pengaruhnya terhadap FFI? Dan pertanyaan yang terakhir, apa strategi atau saran dari Komite FFI untuk film Indonesia di 2021? Kita mulai dari pertanyaan pertama, mungkin Ibu Nia? Baik. Untuk pertanyaan pertama ini agak berhubungan dengan pertanyaan terakhir ya. Jadi mungkin nanti mungkin Lukman bisa tambahin juga. Tapi proses seleksinya seperti yang tadi dijelaskan ada 53 film.
Jadi kita menyeleksi yang 53 film saja dulu, film panjang yang sudah tayang di bioskop. Jadi itu, sambil kita menanti apakah di bulan Agustus atau September masih ada 60 hari ya, kalau bioskop buka, apakah masih ada film Indonesia baru yang akan tayang, sehingga kita bisa masukkan itu di dalam daftar seleksi. Untuk film yang memang tidak tayang di virtual ataupun jarang tayang di virtual, tentu saja kita bekerja sama dengan produser masing-masing supaya produser tersebut memberikan screeners. Screeners itu semacam link yang terproteksi hanya khusus buat tim seleksi dan kurator untuk menonton. Jadi kita caranya seperti itu gitu. Nanti gimana-gimananya, apakah mereka kemudian akan masukkan itu untuk berbayar di virtual, OTT, atau apa, itu lebih ke responsibility dan rights-nya setiap produser di Indonesia. Kalau aku boleh menyampaikan sedikit, sebenarnya kita masih bersyukur punya 53 film panjang, dan kabarnya beberapa film dokumenter yang bagus-bagus pun ada di komunitas, dan film pendek dan animasi ya. Cuman justru saya merasa khawatir, ini adalah tahun terakhir kami ya, komite Lukman, Lasya, aku, Yoris, karena 3 tahun kan udah berakhir, dari 2018 ke 2020, tepat tahun ketiganya ini. Yang saya punya concern dan empati terhadap FFI 2021, tapi mudah-mudahan kita semua bisa mengalahkan pandemi ini. Karena film-film yang mundur syuting kan pasti akan mundur tayangnya, dan itu bisa-bisa sampai ke tahun 2021. Kenapa Oscar dan BAFTA itu mundur tayang di 2021? Karena kedua ajang kompetisi tersebut dihadirkan di awal tahun, jadi awal tahun 2021. Jadi mereka juga tidak punya seleksi yang terlalu banyak, karena bioskop berhenti tayang di pertengahan Maret gitu tahun ini gitu. Kalau FFI, teman-teman pers harus terus sadar bahwa FFI itu tayangnya di akhir tahun ya, di Desember. Jadi kita masih punya lah 53 film dari yang Oktober tersebut. Justru kalau nggak ada, nanti semangatnya warga negara Indonesia dan bangsa ini kayak semakin turun gitu ya, kalau nggak kita adakan khusus untuk mengapresiasi apa yang sempat dibikin dan apa yang sempat kita tonton bersama. Mungkin Lukman bisa tambahin. Oke, thank you Teh. Ya tadi sebenarnya udah cukup detail sih dari yang Teteh mengenai film-film yang masuk dan segala macam. Tadi kan ada pertanyaan tentang pelaksanaannya ya. Ya, kan, tentang pelaksanaannya. Justru ini uniknya dan pekerjaan kita ya tentunya bertambah. Jadi komite dan tim kerja, kita kan membentuk sebuah tim kerja, dari komite membentuk sebuah tim kerja yang dipegang oleh Mas Lance, biar teman-teman tahu bahwa tim kerja ini ada di bawahnya Mas Lance. Secara pelaksanaan, tentunya di tahun ini berbeda. Kita harus menyiapkan segala kemungkinan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong malam nominasi yang November, kalau memang keadaannya memungkinkan, tentu kita akan menjalankannya dengan di satu tempat, orang hadir, tapi itu pun dengan protokol dan prosedur yang ketat. Jadi mulai dari jumlah yang diundang, lokasi, protokol kesehatannya. Jadi benar-benar dipikirin itu. Kalaupun memang tidak memungkinkan, kita juga menyiapkan yang virtual. Jadi semua kemungkinan ini kita siapkan. Termasuk juga di Malam Anugerah. Tentunya kita berharap Malam Anugerah atau Malam Nominasi tidak menjadi sebuah acara virtual, tapi bagaimanapun kita harus siapkan ini gitu kan. Di Malam Anugerah pun gitu, kita menyiapkan dua alternatif gitu. Yang seperti biasanya di sebuah tempat dan yang virtual gitu kan. Kalau Malam Anugerah itu sendiri kan kita sudah menetapkan tanggal di 5 Desember. Kalau Malam Nominasi di 7 November. Jadi buat teman-teman pers tahu, kita menyiapkan dua alternatif selalu dari tiap acara. Termasuk di program-programnya Balasya, termasuk screening gitu ya. Pemutaran film pun bisa jadi yang virtual, bisa jadi yang memang ada kehadiran dengan jumlah terbatas, dengan protokol kesehatan. Semua kita siapkannya seperti itu gitu. Jadi memang lebih double kerjanya. Tapi inilah situasi menuntut kita untuk
seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan apapun itu bentuknya tidak mengurangi nilai dari Festival Film Indonesia itu sendiri. Itu dulu sih dari aku. Kalau ada yang kelewat mungkin Melisa bisa ingetin aku lagi apa ada pertanyaan yang kelewat mungkin. Itu sih cuma yang tadi untuk 2021 udah dijawab sama Teh. Mas Lukman mau tambahin? Ya boleh, yang kerja itu ya. Jadi ya. Menarik memang komite menghadapi sebuah tantangan, tentunya bukan hanya komite, BPI dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, terutama Dirjen Kebudayaan, Direktorat Film dan semuanya menghadapi tantangan terjadinya situasi seperti ini. Gitu. Tapi kita berpikir bahwa memang ada beberapa program yang mungkin belum terlaksana gitu ya. Bagaimana program itu ini lebih yang program yang visi besar ya, bukan yang kita ngomongnya kecil-kecil. Kita bisa push untuk push dalam arti kata justru pada saat ini kita bisa fokus FFI itu bisa jadi lebih fokus, terutama program yang dari 2 tahun memang kita canangkan mengenai database. Database itu sangat penting buat kita karena itu akan menjadi sebuah aset yang luar biasa buat Festival Film Indonesia itu sendiri. Di masa ini kembali lagi bersyukur dalam situasi ini akhirnya kita fokus, salah satu program yang bisa kita fokus bangun database yang sebelumnya 2 tahun terakhir ini justru dengan situasi yang ada ini agak tertunda gitu kan. Dan sekarang tim database juga sudah bekerja, jadi bukan baru dicanangkan tapi sudah bekerja tentunya dengan keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhannya disiapkan. Dan ini kita sangat tersupport sekali dari Departemen Pendidikan Kebudayaan mensupport untuk bagaimana database itu bisa program database itu bisa berjalan sehingga nanti ini akan menjadi sebuah aset yang luar biasa buat Festival Film Indonesia, buat film Indonesia, bahkan buat Indonesia. Sisanya tentunya program-program lain sebenarnya kita malah menambahkan sebuah program-program yang baru, yang fresh nanti seperti kita punya rencana mengenai movie soundtrack, konser movie soundtrack. Dan yang menarik lagi kan Lasya juga fokus di Akademi FFI gitu kan. Nah ini bagian dari program komite mengenai pendidikan dan literasi. Yang sebelumnya juga mungkin agak tertunda, tapi justru di tahun ini terbuka jalannya untuk kita bisa melaksanakan itu semua. Ya ini kita butuh bantuan teman-teman semua juga tentunya. Kita bisa saling mensupport satu sama lain supaya ini bisa berjalan dengan baik. Itu sih. Oke, makasih Mas Lukman. Mungkin Mbak Lasya mau tambahin dari komite program tentang apa saja yang sudah dilakukan dan kira-kira di tahun 2021 nanti apakah sudah kelar, tercapai goal-nya Mbak? Ya, terima kasih. Kalau soal program seperti tadi udah dijelasin Lukman, kalau saya kok lebih gimana ya, cukup optimis untuk yang program workshop atau akademi atau diskusi soal sinema itu sekarang kan cukup marak dan peminatnya juga banyak. Udah begitu teman-teman para director semua gitu udah cukup terbiasa dengan menggunakan platform ini, bikin webinar, ngobrol gitu. Jadi itu sepertinya minatnya udah terbangun. Teman-teman juga rasa saling berbaginya juga tinggi. Jadi yang kemarin mungkin agak sulit dilakukan kalau ketemu gitu, ini sekarang bisa lebih banyak sebenarnya gitu, lebih seru gitu, bisa bisa lebih seru dan kita bisa selalu mengangkat kebaikan dari satu hari film Indonesia itu gitu kan. Selain itu juga kalau misalnya yang belum itu sebenarnya ya yang saya tuh kepingin perjalanan sebenarnya kan kayak Road to FF itu ke kota-kota gitu. Waktu itu kan yang ada bioskopnya tapi juga ada sekolah tinggi seni gitu kan gitu. Tapi memang kalau jadi double tuh agak-agak lumayan sih maksudnya kan. Tapi dengan konsep ini mungkin malahan bisa kita lebih menyapa gitu, lebih jatuhnya semua lebih terbuka, lebih mengalah, lebih legowo gitu loh. Nerimanya ya udah kayak gini kondisinya kita semua sama gitu. Jadi ya di lain sisi juga semangat teman-teman untuk mensupport juga luar biasa ya. Dan saya kira ini perlu sekali karena kita untuk menghadapi semua masalah ini kan ya itu tadi seperti saya bilang bersama-sama dan dengan cara ini mungkin akan jauh lebih bagus hasilnya nanti gitu.
Oke. Terima kasih Mbak Lasya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak Dewi Umaya mau pamit dulu, betul Mbak Dewi? Iya, mohon maaf tidak bisa sampai selesai menyapa. Pamit dulu Pak Dirjen dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sampai jumpa lagi kalau ada pertanyaan mengenai apapun yang harus BPI jawab atau saya jawab, silakan menghubungi panitia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sore Mbak Dewi Umaya, Wakil Ketua Umum BPI atas kehadirannya. Terima kasih. Berikutnya saya akan mempersilahkan Mas Jack. Mas Jack untuk bertanya secara langsung. Tadi Mas Jack raise hand. Boleh tolong dibuka Mas Jack? Halo. Hai Mas Jack, silakan langsung bertanya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama untuk Ibu Nia mengenai tadi kan sempat menyinggung ada kelonggaran nih mengenai film-film yang tidak tayang di bioskop itu layak gitu untuk masuk FFI gitu. Nah, ini kenapa juga tidak ada kelonggaran dengan eligibility window-nya gitu, diperpanjang dari 30 September itu. Apakah ini untuk ngejagain supaya awarding-nya tetap di Desember dan tidak berantakan di FFI selanjutnya seperti itu atau gimana gitu. Terus untuk Mas Lukman, saya juga ada pertanyaan sih Mas. Saya merujuk ke tulisannya Mas Hikmat Darmawan nih mengenai FFI 2016 kan waktu itu di sini disebutkan bahwa Mas Lukman sempat ada kayak resah karena tidak ada panitia yang mempersiapkan FFI selama setahun penuh gitu. Jadi bisa dikatakan kurang komprehensif. Nah, selama 3 tahun kepemimpinan Mas Lukman ini kan sudah ada komite gitu. Mungkin evaluasinya sendiri seperti apa sih gitu. Dan mungkin di tahun ini sebenarnya politik estetika dari FFI sendiri seperti apa gitu terhadap film-film yang nantinya masuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jack. Pertanyaannya bagus sekali Mas Jack dari Media Indonesia ya teman-teman. Silakan Ibu Nia dijawab pertanyaannya. Kenapa tidak diperpanjang? Betul sekali sebenarnya jawaban Anda itu perkiraanmu sudah betul karena kita sebenarnya mulai menerapkan ya bahwa FFI itu inginnya bekerja setahun penuh sebelum dimulai atau sebelum dilakukan malam anugerahnya gitu. Jadi seperti tadi juga Lukman sudah bilang bahwa kita tuh dari bulan Januari sebenarnya awal tahun 2020 ini tanpa tahu akan ada pandemi, kita sudah bekerja sebenarnya banyak sekali melakukan meeting, bertukar pikiran, brainstorming dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Pak Dirjen dan juga Bapak Direktorat Film, Pak Direktur. Sehingga ketika pandemi hits us di pertengahan Maret, itu ada beberapa program seperti kayak Malam Anugerah udah tetap 5 Desember, kemudian Malam Nominasi tetap 7 November, itu yang dipikirkan sih sangat-sangat hati-hati sekali memikirkannya tetap diadakan atau enggak gitu. Tapi karena kita ini tadi Pak Dirjen juga bilang bahwa ini adalah bendera, kalau benderanya jatuh nanti semangat para soldier yang di belakangnya kan juga turun ya gitu. Jadi diputuskan untuk tetap diadakan di tanggal dan masa yang sama gitu, dengan segala fleksibilitas disesuaikan dengan pandemi ini. Gitu. Jadi untuk menuju ke sana kita nggak bisa memperpanjang eligibility date seperti yang Mas Jack tadi bilang. Kalau kita perpanjang nanti cara kerja para tim seleksi kurator dan juri akan tambah bingung lagi kan gitu, asosiasi-asosiasi yang terlibat gitu. Jadi kita berusaha untuk tetap setia pada tanggalnya. Kita hanya fleksibel pada penayangannya di mana gitu untuk film yang premier nanti ya, yang di luar 15 Maret tersebut. Sebenarnya itu sih, kita mencoba yang terbaik dan yang paling memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nia. Mas Lukman, silakan. Oke, thank you, Jack. Terima kasih, Jack. Jadi semenjak terbentuknya komite ini memang sesuatu yang cukup baik ya, karena akhirnya FFI itu berjalan bukan hanya sekedar tiap mau ada FFI baru dibentuk panitia, tiap ada FFI baru panitia. Tapi di samping itu juga tantangan yang luar biasa buat komite, karena dimana juga fungsi atau tugas utama kita di awal adalah membentuk fondasinya gitu. Itu bukan pekerjaan yang mudah pada saat kita membentuk sebuah fondasi yang nantinya akan menjadi sebuah bangunan yang utuh
yang bisa diteruskan seterusnya dengan baik oleh siapapun yang menempati rumah tersebut. Itu yang kita pikirkan. Memang di awal tahun kita banyak sekali mengevaluasi banyak hal. Banyak sekali hal-hal yang menjadi catatan dari kita, baik saya pribadi juga mengevaluasi diri saya sendiri, juga di komite. Tapi memang fokus kita di pertama adalah membentuk dulu sebuah tim yang kuat. Tim secara dalam arti, timnya ini bukan kita ngomong orang di komite, tapi bagaimana tim ini mempunyai sebuah sistem yang baik gitu, sistem bekerja yang baik. Maaf, suara lu masuk ke sini. Ini siapa nih? Oke. Sehingga banyak catatan-catatan di tahun pertama mengenai koordinasi, komunikasi, dan segala macam. Di tahun kedua tentunya kita perbaiki dari catatan-catatan tahun pertama. Kita mempunyai koordinasi yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik. Cuman memang ada masalah. Sebenarnya masalah itu lebih kepada masalah prosedur, masalah ini dan itu, lebih ke teknis lah. Sehingga ada beberapa hal yang kita jadikan notes lagi. Berarti dalam situasi seperti ini harusnya ada lebih secara teknis atau koordinasinya langsung ke sini, komunikasinya langsung sini. Tapi secara tim sudah mulai solid. Nah, di tahun ketiga ini justru buat saya pribadi ini menjadi kayak tahun pertama, kedua udah jadi nih fondasinya nih. Tahun ketiganya ini tinggal udah bangunan rumahnya dibangun gitu. Karena dengan adanya pelajaran dari tahun pertama dan tahun kedua, kita belajar banget banyak hal. Pertama, bagaimana kita, kan bagaimanapun juga komite itu di luar dari sistem pemerintahan. Walaupun memang ada SK gitu dari pemerintahan melalui BPI dan ke kita. Bagaimana kita menyesuaikan koordinasi itu kan, birokrasinya pemerintahan tentu punya sistem yang berbeda dari yang lain. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita di komite. Sehingga supaya akhirnya kerjasama dan komunikasinya dan di tahun ini jadi sangat baik banget antara komite. Kita betul-betul akhirnya paham cara bekerja yang benar-benar secara, kalau kita bekerja dengan begini nih harus begini gitu. Ditambah lagi saya tahun ini dapat support yang luar biasa dari teman-teman filmmaker sendiri gitu. Jadi dari awal saya ngomong, mereka sangat antusias untuk membantu, untuk mensupport. Mulai dari tim kerja, contohnya Lance, akhirnya langsung membentuk tim 20 yang di bawahnya memang dibentuk orang-orang yang profesional yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini sebenarnya bagian dari proses komite sendiri itu membentuk sebuah rumah itu sendiri. Nah, mudah-mudahan di tahun depan, walaupun dalam situasi pandemi ini terjadi tahun 2020, justru bangunannya jadi kuat. Yang tahun depannya teman-teman siapapun itu yang memegang FFI sudah punya tempat yang gue udah kayak punya rumah yang bagus, yang semuanya tersedia, fasilitasnya udah oke, sistem internetnya oke, kasarnya gitu, apa sistem jaringan PLN listriknya oke. Tinggal jalanin dengan mungkin ya pastinya dunia kreatif itu akan terus berkembang, selalu harus ada penyesuaian, nggak mungkin nggak ada penyesuaian, tapi paling nggak fondasinya udah terjadi, itu sih. Oke Mas Lukman, jadi semoga di tahun depan kita tahan banting dan bisa terus berkarya di all kinds of platforms gitu ya Mas ya? Iya, tinggi. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Arul dari Kabarindo untuk Mbak Lasya dan Mas Lukman. Mbak Lasya dan Mas Lukman punya program kampanye film Indonesia untuk berpromosi di era new media kah? Kita pernah obrolin ya. Karena ya itu menjadi salah satu yang kita bahas, tapi belum kita bisa umumkan sekarang. Gitu. Mungkin Lukman deh biar lebih ini aja. Yang itu pembicaraan udah lama sebenarnya. Ya, ya itu tadi sebenarnya sih jawabannya hampir sama Lasya sih. Justru di kesempatan kali ini ya, kita kan kalau kita bicara tentang 4 pilar itu salah satunya kolaborasi. Nah, ini kita harapkan sebenarnya kolaborasi. Jadi kita sebagai komite FFI tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan
program-program yang mungkin dari teman-teman punya sebuah ide atau apapun, selama itu masih sesuai dengan koridor dan bisa kita jalankan. Tapi kita sangat terbuka terhadap ide-ide apapun itu yang tujuannya positif untuk ikut serta mensupport film Indonesia dan mensupport festival film Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya seperti itu sih. Dan yang menarik lagi ada tambahan lagi. Kayak sekarang aja, jujur kita berkolaborasi justru sama yang muda-muda nih. Jadi kalau teman-teman lihat dari mulai logo, dari mulai apa segala macam, dari tampilan Instagram di FFI yang sekarang begitu berubah, itu bagian kolaborasi kita dengan anak-anak muda. Jadi kita bekerja sama dengan Team Up, sebuah agensi anak-anak muda isinya yang cukup punya ide-ide kreatif yang luar biasa, termasuk juga dengan Maika dari sosial media digital dan segala macam. Itu aja kan kita sudah menunjukkan bahwa ini timnya komplit, kolaborasinya komplit. Jadi saya bilang tadi bahwa segala kemungkinan kayak saya bilang kita bisa bicarakan kembali masalah ini. Kalau perlu kita duduk bareng melakukan Zoom meeting ini. Dan kalau memang sesuai dengan visi misinya FFI, sesuai dengan koridor, yuk kita pikirkan. Kalau memang bisa jalan, tapi kalau ternyata belum bisa, apa kira-kira yang bisa kita buat? Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Lukman dan Mbak Lasya. Teman-teman, rekan-rekan media, sebenarnya pertanyaan masih banyak banget. Ternyata antusiasmenya luar biasa ya menyambut peluncuran FFI 2020. Kita overwhelmed with the questions. Jadi buat teman-teman media yang pertanyaannya belum dijawab sore hari ini, kami menawarkan untuk kalau Anda mau di-set interview atau mau round table interview pun, teman-teman media bisa menghubungi Mbak Nazira di tim komunikasi FFI. Nanti tim publicist ya akan dengan senang hati membantu rekan-rekan media mendapatkan interview langsung dengan narasumber kami satu persatu ya. Nah, tadi juga Mas Lukman sempat bilang bahwa Mas Lanca itu kan kerjanya sangat semangat ya. Mas Lanca nih lagi berusaha dari tadi pas kita sepanjang acara ini sedang mencoba membenarkan video dari Bapak Nadiem Makarim. Jadi boleh nggak kita berikan kesempatan sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan media, kita berikan kesempatan untuk Mas Lanca selaku Ketua Pelaksana untuk memutar sekali lagi video yang pertama dari video wajah baru FFI terlebih dahulu. Coba ya, kita berikan kesempatan. Mohon waktunya, kesediaannya teman-teman media. Silahkan kita putarkan terlebih dahulu. Coba putar wajah baru dulu. Sebentar, saya harus share screen. Mohon maaf. Maaf, banyak file yang kelihatan. Sebentar. Saya putar wajah baru dulu sebentar, saya tes ini dulu. Bismillah. Teman-teman. Kelihatan? Editan? Mas. Sekarang hilang. Sekarang ada. Hilang atau masih ada? Masih ada. Masih ada ya, saya coba putar yang Pak Menteri, Mas Menteri. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat siang dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Mendikbud Nadiem Makarim mengucapkan selamat atas peluncuran FFI 2020 dan gerakan Satu Hari Satu Hal Baik Film Indonesia. Saya mengapresiasi dan mendukung insan perfilman Indonesia yang bersama Kemendikbud terus merayakan karya-karya film Indonesia dan menjadikan FFI wadah kreasi di tengah situasi pandemi COVID-19. Pandemi telah mengajarkan kita untuk tetap bergerak dan berdaya, melihat segala peluang dengan memadukan kreativitas dan menyebarkannya melalui teknologi. Kita paham FFI bukan milik segelintir orang, namun milik seluruh insan perfilman dan masyarakat Indonesia. Film Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita,
dan menjadi sumber inspirasi, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Perannya sangat penting dalam menjaga kita agar tetap optimis dan bahagia. Maka dari itu, insan perfilman Indonesia perlu terus menyalakan api semangat dan tetap berkarya. Perfilman Indonesia akan terus bangkit. Sejarah mencatat dinamika perfilman Indonesia yang mengalami jatuh bangun, namun selalu bisa bangkit kembali. Sebelum situasi pandemi, sekitar 158 film cerita panjang berkualitas selama 2019. Jumlah tersebut belum termasuk film pendek, dokumenter, animasi, dan film eksperimental lainnya. Sekarang saatnya seluruh pelaku perfilman ditantang berpikir lebih kreatif lagi, menggunakan inovasi teknologi untuk terus berkarya dan menebarkan manfaat kepada seluruh masyarakat. Sebagai contoh situasi pandemi, aktor Reza Rahadian melakukan debutnya sebagai sutradara dalam miniseri Sementara Selamanya yang diproduksi secara minimalis dan ditayangkan secara streaming. Beberapa pihak mengadakan drive-in cinema dengan menerapkan protokol kesehatan. Diskusi film dan tutorial tetap hidup meskipun secara daring. Kemendikbud juga menayangkan film-film Indonesia di TVRI dalam program Belajar dari Rumah agar kerinduan masyarakat menonton film Indonesia dan pergi ke bioskop terobati. Kuncinya adalah adaptasi pada disrupsi dan berdaya juang terhadap situasi pandemi yang terjadi secara global dan berdampak kepada seluruh sektor. Kemendikbud hadir untuk terus memajukan kebudayaan, termasuk perfilman, dengan berfokus pada SDM perfilman, distribusi, dan upaya menampilkan film Indonesia di panggung dunia. Dengan gotong royong kreativitas, perfilman Indonesia pasti bisa melalui masa sulit ini dan bangkit menjadi lebih maju lagi. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk FFI 2020 dan selamat merayakan perfilman Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Lanca yang semangat. Akhirnya videonya berputar kanan kita semua. Aku senang sekali. Makanya itu kita punya Lanca di sini. Alright, thank you. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, saya barusan diinformasi bahwa Pak Dirjen juga harus pamit karena ada acara berikutnya. Pak Dirjen, silakan menyapa rekan-rekan media untuk terakhir kalinya. Pak Dirjen, ada yang mau ditambahkan barangkali? Nggak ada yang nambahin. Saya ini aja, semua yang dibilang tadi Pak Menteri, cetak bold, kasih garis bawah gitu ya. Jadi udah mengkonfirmasi semua yang kita siapkan. Saya cuma ingin berterima kasih teman-teman media. Ini kerjaan besar kita sama-sama semua. Jadi sangat berharap kerjasamanya seterusnya sampai suksesnya FFI berlangsung. Terima kasih Pak Dirjen. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Rekan-rekan media, Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid yang baru saja meninggalkan virtual press conference kita. Baiklah, sebelum saya menutup, saya mau berterima kasih terlebih dahulu untuk semua kurator yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Ada Hera Diani, Mbak Hera Diani, ada Mbak Lela Eskudori, Makbul Mubarak, Mbak Nungki Kusumastuti, ada Mbak Prima Rusdi, ada Rangga Wisesa, juga Tam Noto Susanto, Mas Tam. Berikutnya saya juga mau berterima kasih kepada Mbak Lulu Ratna, Francisca Prihadi, Justinus Kristanto, Alia Damai Hati, Amelia Hapsari, Dimas Erdinta Pratama Putra, kemudian juga ada Wahyu Aditya, Christian Aditya, dan last but not least, Romi Oktaviansyah. Terima kasih sekali lagi untuk semua kurator yang membantu terselenggaranya FFI 2020, dan tentunya kepada narasumber kami sore hari ini tadi yang baru saja meninggalkan kita, ada Bapak Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, kemudian Sekretaris Ditjen Kebudayaan Ibu Sri Hartini yang masih bersama kita. Terima kasih Ibu untuk waktunya di sore hari ini. Kemudian Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Bapak Ahmad Mahendra yang sudah juga lanjut ke acara berikutnya. Ada Wakil Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Mbak Dewi yang juga tadi udah pamit duluan. Dan tentunya para komite FFI, yaitu Ketuanya Mas Lukman Sardi, Komite Penjurian dan Seleksi Ibunya Dinata, Komite Program Mbak Lasya F. Susatyo, Komite Komunikasi Mas Yoris Sebastian, dan tentunya para Duta FFI. Terima kasih banyak Laura, Ciko, dan Reza untuk waktunya. Dan sekali lagi rekan-rekan media seperti yang tadi Pak Dirjen
bold, garis bawahi bahwa peran teman-teman media di masa ini sangat-sangat penting. Jadi kami butuh bantuan teman-teman media untuk menyebarkan harapan kami, semangat kami yang besar, terutama untuk para pelaku industri perfilman yang saat ini mungkin agak rapuh semangatnya. Ayo kita bantu hidupkan kembali semangatnya bahwa hal ini, tantangan ini akan kita lalui bersama. Kita akan produksi film lagi, Jaya Selalu Film Indonesia. Siap. Terima kasih, Mbak Isa. Thank you semuanya. Thank you ya semua teman-teman media dari Komite Duta DFFI, Reza, Ciko, Laura, thank you banget. I really appreciate. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukan awalan ya, awal kerja yang baru dengan brand yang baru, dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang bukan hanya sekedar baru, tapi luar biasa. Thank you. Luar biasa. Sukses selalu. Semangat, semangat, Thank you semangat. semuanya. Terima kasih. Bye, Ibu Sri Hartini. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Bye semuanya. See you. Bye. Semua terima kasih teman-temannya. Thank you. Kali. Sehat-sehat semuanya. I love you. Love